Ya, Baik, selamat malam Pak Gulfo. selamat malam Pak Ferdin. Apa kabar malam ini Pak Dolfo? Semoga selalu sehat-sehat ya. Ya, puji Tuhan saya lumayan baik Pak Ferdin. Pak Ferdin sendiri apa kabar? Saya baik-baik saja Pak Dolfo. Kenapa cuma lumayan kabarnya Pak Dolfo? Ya, saya apa ya, beberapa hari belakangan kurang terlalu fit Pak Ferdin. Saya sakit, tapi sekarang sudah oke lah, sudah lumayan. Oh, Ya, tapi sekarang sudah baik-baik saja kan Pak Dolfo? Tidak sakit lagi. ya Pak, sudah baik. Oh ya, pesan yang Pak Dolfo lewat WA sudah saya terima. Seperti ada yang Bapak mau diskusikan malam ini. Ya, betul Pak Ferdin. Ya, makanya saya terlebih dahulu sampaikan terima kasih nih kepada Pak Ferdin karena sudah mau diajak ngobrol dengan saya pada malam hari ini. Ya. Oh, sama-sama. Terima kasih Pak Dolfo. Semoga saya bisa membantu apa yang menjadi dalam Pak Dolfo. Kita diskusikan malam ini. Ya. Oke, apa ini yang Pak Dolfo ingin dapatkan dari percakapan kita malam ini? Eh, jadi begini Pak Ferdin. Selama ini kan saya apa ya sudah berupaya untuk menjalankan atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Jadi kebetulan selama ini kan saya juga membimbing anak-anak kelas 5 toh. Nah, gitu. Nah, tapi saya merasa bahwa apa ya elemen-elemen dari pembelajaran berdiferensiasi itu belum optimal diterapkan di dalam desain dan di dalam proses pembelajaran yang dilakukan itu. Jadi saya merasa Hmm. bahwa ya saya belum puas lah dengan keadaan kelas saya begitu. Nah, terutama yang sangat belum optimal itu menurut saya itu adalah soal pemetaan atau pengukuran kesiapan belajar siswa yang menjadi satu hal penting di dalam pembelajaran berdiferensiasi yang harus diketahui oleh saya sebagai guru. Eh, saya merasa bahwa bagian itu selama ini belum tersentuh secara optimal. Nah, jadi saya ingin apa ini? Kurang lebih saya ingin mendapatkan ide-ide segar lah, ide-ide baru mengenai berbagai cara yang mungkin bisa dilakukan untuk mengukur atau memetakan kesiapan belajar siswa ya dalam mempelajari topik tertentu gitu. Oh, jadi Pak Dolfo ingin mendapatkan ide segar tentang cara-cara mengukur kesiapan para siswa yang Pak Dolfo ajarkan ya. Ya, betul Pak Ferdin. Nah, deskripsikan ide segar seperti apa yang Bapak masukkan yang kita diskusikan malam ini. Uh, ya jadi begini Pak Ferdin, selama ini apa ya dalam hal mengukur gaya apa kesiapan belajar siswa, saya itu hanya apa ya menggunakan satu variabel data saja, satu sumber data, yakni tentang kemampuan membaca begitu, kemampuan membaca yang kebetulan kita ukur secara periodik lah di sekolah. Nah, tetapi saya merasa bahwa itu sangat sangat tidak cukup, ya sangat belum mengukur kesiapan belajar siswa dalam mempelajari konten atau materi tertentu gitu. Kemampuan membaca siswa seperti apa yang Pak Dolfo masukkan? Mungkin bisa dijelaskan pada saya, begitu. Iya Pak, di sekolah kami itu kebetulan kami punya program reading camp ya, yang berupaya untuk membantu anak-anak siswa-siswa dalam hal membaca ya. Nah, biasanya kami membantu lalu melakukan bimbingan khusus kepada mereka dan kemudian setelah itu kami melakukan pengukuran ya tentang progres kemampuan membacanya. Kami mengelompokkan mereka siswa-siswa ini ke dalam level-level ya, level-level tertentu. Biasanya level 1 itu untuk yang baru mengenal huruf, mengenal abjad, dan level 6 itu untuk yang sudah bisa membaca pemahaman. Jadi kami bimbing di level-level itu, di kelompok-kelompok yang berdasarkan pelevelan itu. uh, itu persis yang dilakukan yang berkaitan dengan kemampuan membaca itu.
seperti itu. Ya, Pak Dolfo merasa bahwa menggunakan data itu saja tidak cukup untuk menggambarkan kesiapan belajar siswa yang Bapak bimbing. ya betul, betul Pak Ferdi. Saya merasa apa ya sangat tidak cukup karena itu kan hanya satu variabel, ya satu aspek saja. Jadinya dengan hanya menjadikan itu sebagai satu-satunya data untuk mengukur kesiapan belajar siswa, saya merasa bahwa kebutuhan belajar mereka belum terlayani dengan baik, belum terakomodir dengan baik begitu. Baiklah. Kalau menurut Pak Dolfo, apa saja aspek kesiapan yang Pak Dolfo belajar yang harus diukur dari siswa Bapak dalam mempelajari topik tertentu? Ya, saya pikir memang cukup banyak ya Pak Ferdin ya yang harus dilihat dari peserta didik saya, terutama dari aspek kesiapan belajarnya gitu. Nah, idealnya kan sebagai guru saya mesti tahu nih ya seperti apa kesiapan belajar siswa saya sebelum mereka atau dalam mempelajari topik-topik tertentu. Misalnya siapa yang saya harus tahu nih siapa yang tingkatan belajarnya itu masih dalam tingkatan yang konkret sehingga kemudian mengharuskan saya untuk menyiapkan alat-alat bantu pelajaran ya, seperti yang ya pokoknya alat bantu pelajaran yang sifatnya konkret lah atau mungkin contoh-contoh yang konkret dan sebaliknya siapa yang sudah bisa bergerak ya mempelajari konten materi ke yang sudah sifatnya lebih abstrak atau misalnya lagi saya pikir saya juga harus tahu siapa siswa saya yang sudah mampu belajar secara mandiri begitu. Nah, dan sebaliknya siapa siswa-siswa ini yang mesti dilakukan bimbingan khusus atau diberikan pendampingan secara khusus dalam proses pembelajaran baik oleh saya sebagai guru maupun juga oleh katakanlah oleh teman-temannya gitu. Atau misalnya satu lagi misalnya saya idealnya juga mesti tahu siapa anak-anak saya ini, siswa-siswa saya ini yang eh, masih ya ketika dia belajar sajian konten materinya mesti lebih sederhana gitu. Dan sebaliknya siapa yang sudah bisa bergerak ke materi yang sedikit lebih rumit lah, ya yang tingkat kesulitannya sudah agak rumit, baik dari sisi materi maupun tugas misalnya. Nah, menurut saya, Pak Ferdin, hal-hal seperti ini yang ya harus saya ketahui lah dari siswa-siswi saya yang kemudian menggambarkan kesiapan mereka sehingga desain pembelajaran yang saya buat itu nanti setidaknya sesuai dengan keadaan mereka itu. Wah, luar biasa Pak Dolfo. Ternyata cukup banyak hal yang mesti dilihat dari aspek kesiapan belajar siswa yang Pak Dolfo bimbing. Ya. Sekarang dari hal-hal yang Pak Dolfo sudah sampaikan tadi, apakah Bapak ingin memetakan semuanya dari siswanya Pak? Atau bagaimana? Apa ya? Memang memang terpikirkan begitu sebetulnya Pak. Saya merasa ya lebih lengkap datanya kan lebih baik begitu toh. Ya. Tapi kalau misalnya mungkin agak ribet atau agak kesulitan ya mungkin mungkin saya memetakan dua hal saja dulu lah Pak, dua aspek lah gitu dari yang saya sebutkan tadi gitu. Oh, dua hal yang mana yang Pak Dolfo maksudkan? Coba jelaskan. Ya mungkin mungkin yang akan lebih dulu diukur atau dipetakan itu adalah mungkin siapa siswa yang sudah bisa belajar secara mandiri dan siapa yang masih butuh bimbingan ya dari saya ataupun dari temannya dalam hal belajar ataupun dalam mengerjakan tugas misalnya. Dan satunya lagi siapa siswa yang membutuhkan penyajian materi yang sederhana dan siapa siswa yang sudah bisa belajar dengan karakter materi atau tugas yang sudah lebih rumit atau lebih kompleks lah begitu. Mungkin dua hal itu saja dulu Pak Ferden fokusnya. Sangat luar biasa itu Pak Dolfo, sangat bagus sekali. Yang terlintas di pikiran Bapak mengenai cara untuk mengukur dua hal itu dari aspek kesiapan belajar dari siswa Bapak. Ya, itu yang memang sedang sedang saya pikirkan ya Pak ya. Apa ya yang sebaiknya ya.
eh, apa mungkin dengan melakukan asesmen kali ya Pak? Oke, Pak Novo menyebutkan asesmen. Bagus sekali, Ya. Pak. Apa yang Bapak maksudkan dalam asesmen ini? Ya, maksud saya mungkin saya akan melakukan semacam asesmen sederhana, katakanlah di akhir pembelajaran untuk satu sisi kelas itu, katakanlah untuk tadi misalnya. Jadi mungkin misalnya setelah apa sebelum pulang sekolah dilakukan asesmen sederhana. Lalu hasil dari asesmen itu dianalisis dan kemudian dijadikan sebagai data mengenai kesiapan belajar siswa saya untuk pembelajaran keesokan harinya. Ya, Nah, menarik sekali itu, Pak Novo. Bapak mungkin bisa mendetai asesmen pembelajaran yang Bapak sampaikan itu tadi. eh, mungkin mungkin apa ya? Mungkin nanti karena asesmen yang saya masukkan mungkin yang sifatnya lebih sederhana tapi tetap menarik, mungkin saya nanti akan apa mungkin ya mungkin perlu menyiapkan kartu-kartu pertanyaan lah gitu ya, misalnya katakanlah 10 kartu pertanyaan begitu. Lalu dari kartu-kartu pertanyaan itu misalnya 6 ya 6 lah 6 pertanyaan itu berisikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang sudah dipelajari. Kemudian sisanya 4 pertanyaan sisanya itu berisikan tentang pertanyaan tentang materi atau konten yang akan dipelajari esoknya gitu. Jadi dari situ kan nanti saya bisa mengetahui toh. Nah, jadi mereka diminta untuk menjawab eh, kartu-kartu pertanyaan itu sebelum mereka pulang sekolah gitu. Nah, rencananya seperti itu Pak Ferdi. Jadi semacam tiket keluar itu ya, Pak? Ya, betul betul. Ya, semacam tiket keluar lah ya, betul. Ya kan ada tiket masuk toh, ada tiket masuk, lalu ada tiket keluar. Tapi ya mungkin yang eh, saya terpikirkan lebih baik itu mungkin tiket keluar lah. Sehingga saya punya kesempatan untuk memeriksa dan menganalisis datanya. Oke, oke. Baik, Pak Dolfo. Mungkin selanjutnya bagaimana Bapak mengelola jawaban mereka itu nanti, Pak? Eh, saya akan memeriksa jawaban mereka dan menganalisisnya ya. Lalu kan dari jawaban mereka itu menurut saya kan kemudian nanti akan terlihat siapa siswa saya yang sudah pertama siapa siswa saya yang sudah memahami materi yang sudah dipelajari, lalu siapa siswa saya yang apa namanya ya sudah memiliki katakanlah Belum. pengetahuan awal tentang konten atau materi yang akan dipelajari besoknya gitu. Sehingga nanti eh, desain pembelajaran termasuk kemasan materi ya yang tadi sederhana dan rumit itu menyesuaikan dengan data itu. Atau juga misalnya proses pembelajaran termasuk bimbingan-bimbingan yang saya rencanakan untuk diberikan kepada mereka akan menyesuaikan dengan data itu tadi Pak. Mungkin begitu kan Itu Pak. rencana bagus sekali itu, Pak. Sekarang, kapan Pak Dolfo mulai mengeksekusi rencana yang Bapak sampaikan, yang Bapak inginkan itu? Ya, saya pikir secepatnya lah Pak Ferdin. Ya mungkin misalnya besok, besok setelah ya besok saya mungkin setelah pulang sekolah misalnya akan bikin kartu-kartu pertanyaan untuk dikasih kepada anak-anak saya lusanya sehingga mereka bisa menjawab itu di lusa itu, lalu kemudian jawaban mereka ya bisa saya analisis dan dipakai sebagai data untuk pembelajaran di eh, apa besoknya lagi lah gitu. Nah, secepatnya lah. Salut, Pak. Ya, Semoga rencana ini dapat berjalan dengan baik ya, Pak. Tetap semangat. ya terima kasih Pak Ferdi, terima kasih. Oke, Pak. Pak, kalau dapatkan dari percakapan kita ini, kira-kira apa yang didapatkan?
Ya, apa ya? Saya akhirnya tahu ini Pak Ferdin, satu persatu jalan untuk mengatasi kebingungan saya dalam hal mengukur kesiapan belajar siswa saya, Pak. Dari yang tadi awalnya saya bingung, ya sekarang sudah apa namanya punya pikiran lah untuk itu. Oke, baik Pak. Saya juga senang Pak Dolfo. Jadi akhirnya percakapan kita malam ini membuahkan hasil begitu Pak. Ya, terima kasih Pak Ferdin. Ya, nanti setelah ini dijalankan, saya harap Pak Ferdin juga bisa menyiapkan waktu lah ya untuk berdiskusi dengan saya, melihat hasilnya atau sekedar kita berbagi pendapat lah atau curhat lah mengenai aktivitas terutama aktivitas saya yang mengukur kesiapan belajar itu dan seperti apa hasil atau efektivitasnya dalam pembelajaran di kelas. Terima kasih Pak Ferdin. Oke Pak, siap Pak, siap, siap. Selamat Ya, malam. Ya. malam.